tanggung jawab. Apakah anak ibu mau menonton? Mau. Oke. Kita menonton film pendek. Namaku Akmal. Hari ini hari pertama aku masuk sekolah. Pak, ayo cepat. Silakan disimak dan lihat apa pesan moral di sini ya. Maaf, papa lagi sibuk nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Pak. Iya deh. Ada apa deh? Ada awal sekolah dong. Iya. Aduh, Kelas dulu. Kenapa? aja nih orang Emang dia bikin risih aja. dulu nama saya apa? Besok deket dekil cerewet kan. Pokoknya gue benci sama dia. Nama gue Rizky. Ini hari pertama aku masuk sekolah. Pak, bu, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku senang karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih kok tadi kok nggak jemput, capek tahu? Ya maaf deh, ini tadi banyak kerjaan. Alasan, udah aku bikin makanan ya. Iya deh. Ini deh makanannya. Bang, mau sisi pulang juga? Ya, makanannya. Kalau itu bagusnya dicuci dulu. Gimana sih? Kok mau usah dicuci? Katanya kerja terus, kerja di wajah gak pecus. Gimana aja ya? Maaf deh.
Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Kejualan Quran. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus melakukan pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, terserah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus. Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gue buntutin aja kali ya.
jadi malu sama diriku sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Dah. Apakah semua tadi menyimak video film pendek di depan? Oke. Jadi, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari video yang berjudul Berubah? Apa yang dapat kita ambil? Jadi, siapa yang mau memberitahu apa yang dapat kita ambil dari film tersebut? Nah, tadi ada berapa tokoh di situ? Dua. Ada dua orang. Dua orang ini satu. Nah, yang satu siapa namanya? Akmal. Yang satunya lagi? Rizky. Nah, Akmal memiliki perilaku yang suka yang tadi dia berdiri di depan gerbang, berarti dia suka terlambat. Akmal adalah anak yang suka terlambat. Kalau Rizky terlambat atau tidak? Terlambat.
peraturan di sekolah kan kita harus datang tepat waktu. Jadi tanggung jawab kita yaitu tidak boleh tidak boleh terlambat. Nah, peraturan di sekolah datang tepat waktu dan tanggung jawab kita sebagai siswa tidak boleh datang terlambat. Nah, di sini Akmal membantah peraturan di sekolah maupun di rumah kita harus menghormati orang tua. Hormati orang tua. Nah, kewajiban kita apa? Kalau peraturannya mematuhi menghormati orang tua, tidak Nah, lanjut kita langsung masuk ke materi. Ini udah paham apa beda peraturan dan tanggung jawab? Peraturan itu aturannya, tanggung jawabnya itu praktek yang kita lakukan. Nah, kita lanjut ke materi. Peraturan dan tanggung jawabku. Nah, pada materi ini tujuan kita belajar materi ini yaitu untuk membantu peserta didik, membantu siswa untuk memahami peran, tugas, tanggung jawab di lingkungan sekolah dan masyarakat, serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bab 6 topik B, peraturan dan tanggung jawabku. Siapa yang mau membaca kata? Apa itu peraturan? Silakan angkat tangan. Jika tidak ada, ibu tunjuk. Baik. Jangan berdiri depan, berdiri depan. Berdiri depan. Nah, silakan bacakan keras-keras dan teman-teman menyanyikan. Peraturan merupakan ketentuan atau ketetapan yang harus dilakukan jika dilanggar akan mendapat sanksi. Peraturan terbagi menjadi dua jenis, yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Nah, setelah dibacakan oleh Farid, peraturan itu adalah ketentuan atau ketetapan yang harus dilakukan. Jika kita langgar akan mendapatkan sanksi. Nah, peraturan ada dua jenis, yaitu yang pertama Peraturan tertulis. peraturan tertulis dan peraturan. Tertulis. Nah, di sini kan peraturan tertulis, ada gambar dan apa itu contoh-contoh dari peraturan tertulis. Siapa yang ingin membacakan berita? Akan ditunjuk ini apa, ini apa, ini apa. Selalu menggunakan helm. Nah, kalau menggunakan helm berarti ini di jalanan atau di rumah? Jalanan. Nah, di jalanan. Lanjut. Berpakaian rapi dan lengkap. Berpakaian rapi dan lengkap. Apa contoh berpakaian rapi dan lengkap? Pakai dasi. Pakai topi, pakai dasi, Iya. pakai sepatu. Kalau kaos kakinya warna Putih. putih. Kalau ada yang pakai warna kuning, kalau ada yang kan peraturannya harus memakai kaos kaki warna putih. Terus adik menggunakan kaos kaki warna kuning. Nah, itu nanti kena sanksi kah atau tidak? Ya. Nah, lanjut. Dilarang merokok. Nah, dilarang merokok. Lanjut apa lagi? Saat bayar pajak. Kalau taat bayar pajak, apa contoh taat bayar pajak? Membayar pajak Motor, mobil. motor, mobil. Terus apa lagi? Membayar pajak tanah. Dilarang membuli teman. Dilarang membuli teman. Siapa
Oh enggak. Riza. Biasa-biasa rajin pijat ya Reza. Lanjut terakhir kali. Dilarang membuang sampah sembarangan. Masih ada yang membuang sampah sembarangan? Aduh, saya nyambung. Nah, lanjut makan dulu. Terima kasih pintar. Lanjut kedua, peraturan tidak tertulis. Siapa yang mau membacakan ke depan? Ini silakan disebutkan ini gambarnya, ini ceritanya. Gotong royong. Gotong royong itu bisa di mana saja? Di rumah. Boleh lanjut. Apa itu sis gambling? Sis gambling atau ronda. Biasanya sis gambling itu siang, pagi atau malam? Malam biasanya ada ibu-ibu, anak-anak atau bapak-bapak. Nah nanti tugasnya ngapain sis gambling? Menjaga kampung dari adanya maling. Lanjut. Biasakan untuk selalu antri. Antri ini bisa digunakan di mana? Dimanapun. Contoh. Belanja. Belanja di mana tuh? Kantin. Ada antri? Ya. Lanjut. Menghormati orang lebih tua. Kalau kita marah-marah ke orang tua, apa sih ma itu termasuk perbuatan baik atau buruk? Buruk. Nah lanjut, budaya kan? Nah misalkan adik memberikan hadiah kepada Virga, terus Virga langsung lari tidak mengucapkan terima kasih. Apakah adik senang? Tidak. Berarti Virga harus mengucapkan terima kasih ke adik. Nah biasakan untuk mengucapkan kata terima kasih, maaf dan tolong. Lanjut. Menjalin silaturahmi antar sesama. Contohnya kita ngapain? Kalau ketemu teman di jalan, terus kita sapa atau tidak? Ya, jadi kalau kita menyapa teman itu sudah termasuk menjaga silaturahmi antar sesama. Anak kemarin kan lebaran, pergi ke rumah teman, itu termasuk silaturahmi atau tidak? Ke rumah teman itu mencari silaturahmi atau mencari THR? Lanjut, kita masuk ke materi tanggung jawab di sekolah. Apa itu tanggung jawab? Siapa yang tahu apa itu tanggung jawab? Pekerjaan yang harus dilakukan. Tanggung jawab adalah pekerjaan yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Jika tidak kita kerjakan, kita penuhi, kita akan mendapatkan sanksi yang telah disepakati. Nah, di sini ada tanggung jawab di lingkungan sekolah. Tanggung jawabku di lingkungan sekolah apa aja? Satu, yang pertama. Kedua. Tiga. Empat. Lima. Menjaga ke fasilitas sekolah. Kalau kita coret-coret dinding sekolah itu
teman kita. Menghargai dan menghormati. Menghargai, menghormati. Nah, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah sembarangan. Selalu mengikuti kegiatan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Apa contohnya? Gotong royong. Kalau ada ibu-ibu yang sedang bersih-bersih di lingkungan masyarakat, kita ikut atau tidak? Ikut membantu. Kalau ada orang yang ronda malam, apakah kita juga ikut? Tidak, karena itu adalah tugas dari bapak-bapak. Nah, ini ada contoh dan gambaran tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Ini ada orang yang memegang bambu. Apa itu namanya? Kelon? Oh. Nah, itu gunanya jika ada maling, itu akan dipukul. Lalu ada orang yang memberikan hadiah kepada orang tua. Berarti itu termasuk menghormati orang tua. Nah, ini ada perempuan menggunakan Vespa dan ada laki-laki yang di samping rambu lalu lintas. Di samping lampu merah. Nah, itu termasuk mematuhi aturan berlaku jika ini lampunya masih hijau, lalu yang laki-laki menyeberang, apakah itu mematuhi aturan? Tidak. Lanjut, ini toleransi antar sesama. Terlihat ini ada perempuan dan laki-laki yang sedang bermain, tetapi yang membedakan ini adalah baju adat dari Kalimantan. Ini ada baju adat dari Papua. Ini ada dari Jawa. Ini dari Bali dan ini dari Minang. Itu termasuk toleransi. Ini apa gambarnya? Menjaga kebersihan. Jika di tong sampah ada tanda ini, berarti ini harus didaur ulang atau dibakar. Jika plastik dibakar dan jika dedaunan dijadikan pupuk kompos. Nah, ini ada gambar panjat pinang. Berarti panjat pinang itu biasanya pada hari-hari apa aja? Tentang Quran 17 Agustus terbagi itu termasuk kegiatan sosial. Nah, untuk memperkuat materi kita tadi, kita menonton video pembelajaran yaitu tentang peraturan dan tanggung jawab. Apakah mau menonton? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang peraturan dan tanggung jawab. Peraturan adalah ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk mengatur tata tertib dan menciptakan ketertiban. Peraturan dapat berupa perintah atau larangan yang berlaku di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peraturan terdiri dari dua macam, yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis biasanya dibuat oleh pemerintah, pemimpin negara, maupun pengelola suatu tempat. Peraturan tertulis bersifat mengikat dan memaksa. Adapun sanksi dari peraturan tertulis adalah sanksi yang tegas. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat di suatu wilayah. Peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat setempat maupun pendatang. Contoh peraturan tertulis. Berikut beberapa contoh peraturan tertulis. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Membayar pajak tepat waktu. 4. Menggunakan helm saat berkendara motor. Contoh peraturan tidak tertulis.
Berikut beberapa contoh peraturan tidak tertulis. 1. Melakukan upacara adat pernikahan, kematian, maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. 2. Bersikap sopan dan bertutur kata yang santun. 3. Antre di toilet umum. Tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki makna melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan siap menerima risiko dari perbuatannya. Ketika kita memiliki tanggung jawab, itu artinya ada sesuatu yang harus dilakukan atau dijaga. Jadi, ketika mendapat tanggung jawab, kita harus berusaha untuk melakukan tugas tersebut dengan baik, menjaga apa yang kita miliki, dan berperilaku baik terhadap orang lain. Contoh tanggung jawab di lingkungan sekolah. Berikut beberapa contoh tanggung jawab di lingkungan sekolah. 1. Menaati peraturan sekolah. 2. Menjaga fasilitas sekolah. 3. Fokus saat belajar. Contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Berikut beberapa contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat. 1. Menjaga kebersihan. 2. Membantu seseorang yang membutuhkan. 3. Menghormati hak orang lain. Demikian penjelasan tentang peraturan dan tanggung jawab. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan setelah kita menonton, selanjutnya pada halaman berikutnya ada kuis. Nah, ini ada kuis 10 soal dan kita jawab secara bersama-sama.
kisah di kantin kejujuran. Dan 10 menit dimulai dari sekarang. Topik itu judul pelajaran. Topik kita itu peraturan dan tanggung jawab. Alokasi waktu 10 menit. Topiknya ini peraturan dan tanggung jawab.
diselenggarakan di depan kantin setelah jam istirahat. Tetapi sekolah telah memiliki aturan tertulis yaitu membuang sampah pada tempatnya. Berarti peraturan yang dilanggar adalah membuang sampah sembarangan. Nah, boleh. Nomor 1 benar. Nomor 2 baca. Boleh. Sebutkan peraturan tidak tertulis apa yang dilanggar menjadi makanan. Nah, sebutkan peraturan tertulis dan tidak tertulis apa yang dilanggar saat mengantri, yaitu membeli makanan. Oke, itu jawaban nomor 2. Keempat apa jawabannya? Melanggar antrian. Melanggar antrian. Kelompok 3. Nah, menyerobot antrian. Berarti kelompok 2 salah. Yang benarnya adalah menyerobot atau melanggar, memotong antrian. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Berdasarkan hasil diskusi, buatlah 3 solusi kreatif agar masalah di kantin SD Nusantara tidak terulang kembali. Nah, nomor 3 apa jawabannya? Pasti ini beragam-beragam. Menegur teman yang menyerobot antrian. Nah, 2. Membuat peraturan biar tidak menyerobot antrian orang. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, betul. Nah, kelompok 2. 1. Karena menetapkan berkenan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau tempatnya 2. Terlalu mengantri. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, betul. Kelompok 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak melanggar antrian. 3. Biasakan kata maaf. Oke, jawaban soal nomor 3 benar semua. Beri aplaus untuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan di kelompok 2. Nah, setelah kita mengerjakan LKPD, berarti kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, sekali lagi Bu mau bertanya, siapa yang tahu apa itu peraturan? Yang dapat menyimpulkan apa itu peraturan, apa itu tanggung jawab, silakan angkat tangan. Kaira. Nah, kalau tanggung jawab? Nah, baik. Ada lagi yang mau menyimpulkan, Farid? Farid? Enggak. Ada yang lagi mau menyimpulkan? Enggak. Berarti kan di sini ada peraturan dan tanggung jawab. Peraturan adalah aturan yang telah dibuat. Jadi peraturan itu adalah aturannya yang berupa tertulis dan tidak tertulis, dan tanggung jawab adalah kegiatan untuk melakukan. Paham? Berarti ini aturan, ini prakteknya. Nah, mungkin sekian yang dapat kita pelajari pada saat sekarang ini. Semoga setelah kita mempelajari peraturan dan tanggung jawab, kita dapat nantinya untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari untuk tidak menyerobot antrian, dan juga kita tidak datang terlambat. Kita harus menghormati orang tua. Boleh kita mencuri? Enggak. Boleh kita ngomong ke orang tua, aku mau ini mah, terus orang tua bilang enggak, tapi kita bentak-bentak dan melempar-lempar barang di rumah, boleh? Enggak. Terus kan di sekolah kita ada tata tertib sekolah dan juga ada sanksinya jika kita melanggar tata tertib. Misal Farid pertama kali dia terlambat, habis itu dia melanggar aturan lagi, tidak piket, terus dia melanggar aturan lagi, tidak mengerjakan PR, tetapi dia mengerjakan PR di sekolah. Nah, nanti kalau
yang